Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Amelia Amanda, BP 19010011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Marta Dwianti, BP 19010010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Faira Duyana, BP 19010013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septiani, BP 19010012. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada satu periode anggaran tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Selanjutnya, konsep anggaran sektor publik. Ada 2. Yang pertama, anggaran tradisional disusun berdasarkan objek pengeluaran dan dicirikan dengan line item dan incremental slim. Selanjutnya, anggaran kinerja mengacu pada konsep di sektor bisnis yang dikenal dengan sebutan New Public Management atau NPM, mencakup Planning, Programming, and Budgeting atau PPBS, dan Zero Based Budgeting atau ZBB, dan Performance Based Budgeting. Tujuan anggaran sektor publik. Yang pertama, manajemen kontrol, yaitu akuntansi sektor publik yang pertama adalah sebagai manajemen kontrol. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik. Yang kedua yaitu accountability, yaitu akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang di bawah kewenangannya. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran publik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penganggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran modal, yang memuat daftar dan menjelaskan rencana pemerolehan aset. Yang kedua, anggaran kas, yang membuat rencana perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang ketiga, anggaran operasi yang menjelaskan rencana aktivitas operasi. Dan kemudian ada karakteristik anggaran sektor publik, yaitu anggaran dinyatakan dalam suatu keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah. Selanjutnya ada juga prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Otorisasi oleh legislatif.
anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetaire pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga ada keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisien anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan diketahui publik. Yang terakhir, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama ada periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang kedua akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketiga jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan diketahui publik. Yang terakhir ada anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, tahap penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Yang pertama, pemberian arahan berdasarkan rencana strategis organisasi. Hal ini dapat disampaikan melalui pimpinan organisasi atau Dewan Pembina Organisasi dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan atau arahan strategis terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program arahan dari pimpinan organisasi atau Dewan Pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program yang dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga indikator pencapaian untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Dalam mengembangkan anggaran dibutuhkan pula sifat fleksibilitasnya, yang dikenal dengan anggaran fleksibel, anggaran yang menyesuaikan fleksis untuk perubahan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Anggaran ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan biaya produksi dan beban operasi. Fleksibilitas anggaran ini disusun berdasarkan pola perilaku biaya berupa biaya tetap dan biaya variabel, sehingga dapat membantu dalam membuat perbandingan dengan lebih valid karena besarnya tingkat pengeluaran dan pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik dengan analisis yang terperinci terkait bagaimana setiap biaya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kegiatan. Selanjutnya, ada tahapan ratifikasi atau ratification. Yang ketiga, kompilasi usulan anggaran, yaitu proses selanjutnya adalah proses pengumpulan atau kompilasi seluruh usulan anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan karena pada tahapan ini usulan dari berbagai pihak unit kerja atau program akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dengan dilakukannya penggabungan ini, sinkronisasi antar program dapat terjalin satu sama lain. Namun, perlu diingat, setiap masukan atau usulan yang diberikan dan sinkronisasi program yang diajukan senantiasa
harus memperhitungkan kepentingan organisasi dan realitas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pengkategorian dan skala prioritas usulan anggaran penting dilakukan. Selanjutnya, ada tahap implementasi atau implementation. 4. Anggaran penerimaan, yaitu tahapan terpenting dalam proses penyusun anggaran organisasi adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Padahal, sumber dana dikenal sebagai bagian dari anggaran yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Oleh karena itu, penting untuk melihat dan menghitung kembali besaran perkiraan dengan menggunakan data historis yang dimiliki, karena perkiraan pendapatan akan mempengaruhi secara langsung tingkat kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini tidak lepas dari peran bagian keuangan sebagai penyusun dan pengolah anggaran kas organisasi. Anggaran ini akan menunjukkan rencana dan penggunaan kas dalam 1 tahun anggaran. Dalam penganggaran ini terdiri dari rencana aliran kas masuk dan juga rencana aliran kas keluar. Sifat dari aliran kas tersebut, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar, maka akan bersifat dengan terus-menerus. Dengan membuat anggaran kas yang juga menjadi aktivitas dalam manajemen keuangan tersebut, maka organisasi bisa mempersiapkan pengelolaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya anggaran kas juga bisa digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mendapatkan modal. Yang lebih penting bahwa dalam pembuatan anggaran kas ini, maka bisa dijadikan penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Selanjutnya, ada tahap implementasi atau implementation. Yang kelima, skenario anggaran, yaitu untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi besaran anggaran penerimaan. Dapat dibuat anggaran penerimaan dalam berbagai skenario yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Tingkat konservatif berarti perkiraan sumber dana diprediksi berdasarkan pada sumber dana tingkat kepastiannya yang tinggi, yaitu dari sumber dana yang sudah pasti didapatkan. Tingkatan moderat artinya anggaran ini mempertimbangkan sumber dana yang relatif lebih rendah tingkat kepastiannya. Dengan demikian, sumber dana suatu organisasi akan lebih besar diperhitungkannya dibandingkan dengan tingkatan konservatif. Sedangkan anggaran dengan tingkat agresif mempersepsikan sumber dana akan diperoleh termasuk dana yang lebih kecil kepastiannya perolehannya. Dengan demikian, pada tingkatan ini anggaran suatu organisasi memiliki sumber dana lebih dibandingkan konservatif maupun moderat. Berdasarkan skala prioritas, skenario konservatif menunjukkan bahwa kegiatan yang dimiliki mempunyai prioritas utama dengan mementingkan hal-hal esensial yang mempengaruhi periode yang bersangkutan. Lain halnya dengan moderat maupun agresif. Skenario ini cenderung memiliki kegiatan-kegiatan yang berada pada prioritas yang lebih rendah dalam pengerjaannya. Dapat dilakukan kemudian disesuaikan dengan ketersediaan sumber dana. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation. Keenam, penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Setelah menentukan skenario yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya biaya yang akan dianggarkan, yaitu identifikasi biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat kegiatan yang dilakukan organisasi, atau dengan kata lain, ada atau tidak ada kegiatan biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Misalnya, biaya sewa kantor, gaji pegawai keuangan dan administrasi, gaji pimpinan dan overhead lainnya bersifat tetap dan terus-menerus. Bagaimana caranya? Yaitu caranya yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan data historis yang dimiliki dari periode yang lalu dijadikan sebagai dasar perkiraan, dikaitkan dengan beban yang dikerjakan, juga mempertimbangkan dengan memperkirakan kenaikan harga yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, biaya lain dengan karakter yang berbeda adalah biaya variabel. Biaya ini adalah biaya-biaya yang diperkirakan akan timbul sejalan dengan volume kegiatan yang direncanakan oleh organisasi.
Dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel, maka bila pendapatan organisasi terbatas, prioritas utama diberikan kepada pemenuhan biaya tetap. Hal ini dilakukan karena biaya tetap merupakan biaya yang sulit untuk dihindarkan. Bahkan meskipun organisasi tidak memiliki aktivitas program apapun, biaya tetap ini senantiasa muncul. Yang terakhir ada tahap pelaporan dan evaluasi. Yang ketujuh, proyek arus kas, yaitu berdasarkan tahapan-tahapan di atas, tahapan akhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan terdiri dari 3 skenario yang tersedia. Pengeluaran per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap atau fixed cost, pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Apabila sudah disepakati bersama, maka bagian keuangan dapat membuat proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini bertujuan untuk memperhitungkan jadwal kegiatan dari masing-masing program. Proyeksi arus kas ini juga penting untuk melihat adanya kemungkinan organisasi menghadapi periode defisit anggaran akan terjadi. Dikhawatirkan hal ini penyebab tidak adanya alternatif pendanaan lainnya, sehingga pilihan yang akan diambil adalah pengunduran jadwal kegiatan atau bahkan pengurangan kegiatan. Selanjutnya, siklus anggaran sektor publik. Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian kegiatan didasari prinsip-prinsip anggaran, metode serta teknik penyusunan yang dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Sistem penganggaran. Yang pertama, traditional budgeting system atau sistem penganggaran tradisional. Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kwitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif atau efisien atau tidak. Jelaslah di sini bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan atau dana dari sudut akuntansinya saja, tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi pengabsahan berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Yang kedua, Performance Budgeting System. Performance Budgeting System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya atau dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada beberapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penelatalaksanaan atau manajemen kontrol, sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa juga hasil kerjanya. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien. Yang ketiga, planning, programming,
Budgeting System atau PPBS. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses penyusunan PPBS ini melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yang ketiga, melihat prospek perkembangan yang akan datang. Dan yang keempat, menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, teknik penganggaran sektor publik. Pendekatan fungsional kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasi pandangan pembatas karakter anggaran berikut. Yang pertama, kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. Yang kedua, diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pengambilan keputusan dalam prakteknya, anggaran merupakan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi atau motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi atau motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara lebih luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen atau masyarakat.